menjelaskan atau mempresentasikan tentang ringkasan PTI 1. Di sini kami langsung saja memperkenalkan diri. Nama saya Nora Lialima, dan rekan saya Muhammad Fajar, dan rekan saya satu lagi yaitu Ronde Mulyana. Di sini kami bagi-bagi tugas karena di praktikum PTI 1 ini ada 6 modul, jadi kami bagi-bagi tugas. Salah satunya saya ditugaskan untuk menjelaskan modul 1 dan 2, Muhammad Fajar ditugaskan untuk modul 3 dan 4, sedangkan Roni ditugaskan untuk menjelaskan modul 5 dan 6. Sini saya langsung saja ke modul 1, yaitu menjelaskan tentang penetapan tujuan perancangan. Untuk modul 1 ini ada beberapa teori landasan atau landasan teori. Di sini ada 3 bagian, yaitu data, yang kedua identifikasi kebutuhan konsumen, yang ketiga metode perancangan produk. Di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu data. Data yang pertama itu dibagi menjadi 2, yaitu data berdasarkan sumbernya dan data berdasarkan sifatnya. Untuk data berdasarkan sumbernya itu dibagi lagi menjadi 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu yaitu data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti kepada sumbernya gitu. Jadi misalnya saya sebagai peneliti, terus saya ingin mendapatkan data tersebut atau ingin mengumpulkan data tersebut. Jadi kita langsung saja ke sumbernya. Sedangkan untuk data sekunder yaitu peneliti data dapat diperoleh tapi berdasarkan beberapa sumber gitu. Jadi misalnya saya juga sebagai peneliti, terus saya tuh ingin mendapatkan si data itu dan saya ingin mengumpulkan data tersebut, saya harus ke beberapa sumber dulu, jadi tidak langsung ke sumbernya langsung gitu. Jadi saya sebagai tangan kedua, saya akan menjelaskan lagi data yang berdasarkan sifatnya. Nah, data yang berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 4 data, yaitu yang pertama data nominal, yang kedua data ordinal, yang ketiga data interval, dan yang keempat data rasio. Selanjutnya ada landasan teori yang kedua, yaitu identifikasi kebutuhan konsumen. Di sini yaitu bagian integral dari proses pengembangan produk yang merupakan hubungan paling erat dengan proses penurunan konsep, seleksi konsep. Tujuan dari identifikasi kebutuhan konsumen ini yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen dalam pembuatan produk yang akan dibuat oleh suatu perusahaan. Nah, dilanjut lagi ke landasan teori yang selanjutnya, yaitu metode perancangan produk. Nah, untuk metode perancangan produk ini dibagi menjadi 3, yaitu klarifikasi tujuan, yang kedua penetapan fungsi, yang ketiga penetapan spesifikasi. Nah, untuk yang pertama itu klasifikasi tujuan. Nah, untuk klasifikasi tujuan itu menggunakan pohon tujuan. Nah, pohon tujuan ini digunakan dalam modul pertama ini atau laporan modul pertama ini untuk mengetahui produk apa sih yang akan dibuat gitu. Suatu metode yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori pasar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Jadi kita bakalan tahu apa dalam produk itu secara inci gitu. Jadi semisalnya di pohon tujuan itu ada level 0, level 1, dan level 2. Dan level 0 ini menunjukkan produk yang akan dibuat. Dan level 1 ini untuk kategori-kategori yang diinginkan atau atribut produk. Terus level 2 ini menunjukkan atribut produk yang paling terinci gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat produk, misalnya kalian ingin membuat produk pulpen. Nah, pulpen itu masuk ke level 0. Sedangkan untuk komponen dari si pulpen itu masuk ke level 1. Dan untuk komponen yang lainnya, misalnya kayak kayak gitu, nah itu termasuk ke level 2 seperti itu. Dan untuk penetapan fungsi ini ada digunakan untuk black box black box ini digunakan untuk sistem yang hanya diketahui input dan outputnya saja. Proses atau mekanisme tidak dijelaskan sehingga model yang dihasilkan masih umum katanya gitu. Jadi si inputnya itu hanya disebutkan saja dan outputnya pun disebutkan, tetapi proses dalam pembuatan produk tersebut tidak dijelaskan gitu, jadi diumpatkan gitu. Jadi sama seperti apa ya,
kayak semisalnya gini deh, kalian mau ngebuat apa, mie misalnya, mie. Nah, kalian kan inputnya tuh pasti akan membuat mie, terus outputnya mie kan yang sudah jadi gitu. Nah, si prosesnya tuh tidak disebutkan gitu ya, seperti itu. Terus ada penetapan spesifikasi. Nah, penetapan penetapan spesifikasi ini yaitu metode spesifikasi informasi. Tujuannya yaitu untuk membuat spesifikasi kinerja yang akurat dari suatu solusi rancangan yang diperlukan. Jadi spesifikasi apa aja sih yang digunakan dalam produk tersebut gitu, teman-teman. Nah, di modul 1 ini kami menggunakan data yang data berdasarkan sumbernya. Nah, data berdasarkan sumbernya itu kami menggunakan data yang pertama yaitu data primer. Nah, data primer ini kenapa digunakan? Karena data primer ini jadi saya kan di sini sebagai praktikan, berarti sebagai peneliti nih. Jadi saya tuh langsung memberikan kuesioner tersebut kepada sumbernya gitu. Jadi kami menggunakan data primer, dan di sini juga kami menggunakan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup, yaitu identifikasi kebutuhan konsumen dengan cara interview. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup juga, teman-teman. Di sini juga kami di modul pertama ini kami menggunakan pohon tujuan, terus kami menggunakan black box untuk mengetahui bagaimana produk tersebut gitu, teman-teman. Nah, kita akan lanjut lagi ke modul 2 ya, teman-teman. Nah, di modul kedua ini saya akan menjelaskan tentang proses perancangan produk. Proses perancangan produk ini tentu saja ada landasan teorinya, yaitu yang pertama menentukan karakteristik produk, yang kedua pembangkitan alternatif, yang ketiga evaluasi alternatif. Nah, yang pertama itu penentuan karakteristik produk itu dibagi menjadi 3, urutan bobot atribut produk, yang kedua menentukan karakteristik teknik, yang ketiga matriks hubungan kebutuhan. Nah, untuk urutan bobot atribut ini menggunakan Jirawan. Kenapa menggunakan Jirawan? Karena untuk mengetahui bobot dari masing-masing atribut produk yang ada dengan menggunakan metode presentasi bobot kepentingannya. Nah, jadi digunakan untuk Jirawan. Nah, Jirawan ini ada apa ini ya, angka 0 dan 1. Kenapa menggunakan angka 0 dan 1? Karena yang 1 itu baris lebih penting dari kolom, yang 0 itu kolom lebih penting dari baris. Jadi misalnya pulpen nih, pulpen tuh cocok nggak sih sama kayu, misalnya kayak gitu, cocok nggak sih sama kayu. Nah, kalau misalkan tidak cocok, berarti menggunakan kolom lebih penting dari baris atau 0 kayak gitu. Pokoknya ini tuh sebenarnya diasumsikan saja sesuai dengan kegunaan dalam produk tersebut gitu ya. Terus di sini ada penentuan karakteristik teknik. Nah, penentuan karakteristik teknik ini untuk produk yang dapat memenuhi dari atribut produk yang ada. Jadi atribut apa sih yang ada dalam produk tersebut, terus karakteristik teknik apa sih yang ada di produk tersebut gitu. Dan yang terakhir ini ada matriks hubungan kebutuhan. Nah, untuk matriks hubungan kebutuhan ini menjelaskan mengenai korelasi antara atribut produk dengan karakteristik teknik, korelasi antara karakteristik teknik, evaluasi persaingan, target produsen, dan tingkat kepentingan absolut. Jadi ini menggunakan rumah Nah, di sini saya menggunakan host of quality kalau tidak salah. Saya lupa lagi. Jadi di sini tuh ada korelasi teknis, ada gambar kayak atap rumah gitu. Jadi itu ada tanda-tanda kayak segitiga, bulat, kayak gitu-gitu. Terus ada karakteristik teknik, atribut, bobot, dan korelasi antara atribut dan karakteristik seperti itu. Jadi di sini ada keterangan korelasi positif dan membuat korelasi positif. Terus ini tuh buat yang korelasi teknis ya. Terus kalau misalkan di sini saya akan melanjutkan ke
landasan teori yang kedua yaitu pembangkitan alternatif. Di sini pembangkitan alternatif itu metode yang digunakannya yaitu metode morphological chart, digunakan untuk membangkitkan solusi-solusi rancangan alternatif. Nah, misalnya saya ingin pergi ke suatu tempat, tapi saya bingung ingin menggunakan motor apa gitu. Misalnya motor Mio, motor Vespa, motor apa lagi ya, satu lagi pokoknya itu. Nah, saya tuh masih membandingkan gitu alternatif mana sih yang bisa mengantarkan saya lebih cepat ke tujuan, mengantarkan saya lebih cepat ke tujuan dan tepat waktu seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif ini digunakan metode Weights objektif, digunakan untuk membandingkan nilai-nilai utilitas dari berbagai usulan alternatif berdasarkan kinerjanya terhadap tujuan-tujuan yang berbobot. Nah, ini tuh sama saja seperti pembangkitan alternatif sebelumnya, cuman yang membedakannya itu ada bobotnya di sini tuh ya, teman-teman. Di sini tuh bobotnya itu menggunakan angka 1, 2, dan 3. Yang pertama itu tidak penting, yang kedua cukup penting, yang ketiga itu penting. Jadi di sini kami bisa melihat apakah bobot alternatif 1, bobot alternatif 2, dan bobot alternatif 3 mana yang lebih besar, maka saya akan membeli alternatif tersebut. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekian saja dari saya, karena saya hanya menjelaskan modul 1 dan modul 2, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Hafiz Fajar yang menjelaskan tentang modul 3 dan 4, dan selanjutnya juga teman saya Roni akan menjelaskan modul 5 dan modul 6. Sekian saja dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Hafiz Fajar dari kelompok R25 dan saya akan menjelaskan tentang modul 3 dan modul 4. Pertama, modul 3. Modul 3 itu ada ergonomi dan antropometri. Jadi, modul 3 ini kita mendapatkan banyak sekali data, ada 30, dan macam-macamnya ada lebar pinggul, lebar pantat popitel, tinggi popitel, panjang jari, tinggi lutut berdiri, lebar pinggul, pantat ke lutut, dan lebar jari. Nah, setelah itu, setelah data yang ke-30 dan data yang tiap yang tadi itu dapat 30 data masing-masing. Nah, setelah itu masuk ke uji keseragaman. Di mana uji keseragaman ini pilih salah satu data, misalnya LP, lebar pinggul. Nah, 30 data LP itu dimasukin ke tabel keseragaman. Nanti di sana kita hitung, nanti akan mendapatkan BKA, BKB dan rata-rata. BKA itu batas atas dan BKB itu batas bawah. Nah, jika variabel atau data yang tadi itu melebihi batas atas atau batas bawah, nah itu harus diganti variabelnya. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam grafik dan bisa terlihat dengan jelas. Setelah itu masuk ke uji kenormalan data. Dan data yang 30 tadi dimasukkan ke tabel ini dan dihitung dan diolah. Setelah itu masuk ke uji kecukupan data. Uji kecukupan data juga diolah juga sama. Nah, setelah itu masuk ke dimensi produk. Dimensi produk ini adalah data yang nanti akan dibuat benda rakitannya atau benda yang jadinya. Jadi ukurannya dapatkannya dari sini. Tuh.
Nah, di dimensi data ini ada persentil 5%, 50 sama 9%, 95%. Nah, itu tuh nanti buat pembandingnya manakah yang lebih baik atau lebih bagus, 5%, 50%, atau 95%. Nah, setelah itu didapatkan, diolah, dan kita masuk ke rekapitulasi dimensi komponen. Nah, jadi hasil dari perhitungan dimensi komponen tadi dimasukkan ke tabel ini yang 5, 50 sama 95%, masukin, nanti kita tinggal milih mau yang mana dan sertakan di situ alasannya. Nah, ini udah dimensi real. Jadi kita nanti buat bendanya dari dimensi ini. Setelah itu masuk ke dimensi major produk. Ini sama aja kayak tadi, cuman bedanya ini dimensinya P, LT, lebar, tinggi, dan lain-lain. Setelah itu masuk ke gambar produk kursi 3D-nya. Nah, kursi 3D. Nah, kalau sudah ke kursi 3D-nya sudah, masuk ke komponen-komponen. Komponen-komponennya itu ada jok, poros menyambung, baut poros menyambung, poros berulir, dudukan jok, baut dudukan jok, rangka kaki, baut dudukan kaki atas. Nah, itu tuh dimensi atau ukurannya didapatkan dari dimensi produk tadi yang sebelum dihitung. Nah, selanjutnya kita beralih ke modul 4. Nah, di modul 4 ini kita kan memilih benda kerjanya. Dan yang kita pilih adalah antena. Soalnya antena tuh ya ada di rumah dan gampang lah gitu. Nah, setelah itu kita masukkan setelah itu kita hitung pasang dan rakitan waktu perakitan itu sebanyak 10 kali dan nanti dirata-ratakan. Setelah itu data yang tadi dapat masuk ke uji keseragaman. Setelah itu dan buat grafiknya kembali. Dan habis itu datanya masuk ke uji kecukupan. Setelah itu baru masuk perhitungan waktu bakunya. Setelah itu masuk ke peta kerja. Nah, di sini itu peta kerja itu maksudnya step by step buat bikin si antena itu. Jadi rakitan 1 misalnya rakitan digabung dengan rakitan 2, rakitan 2 digabung dengan rakitan 4. Seperti itu. Dan selanjutnya itu masuk ke peta operasi. Nah, di sini itu jadi ada 3 bagian. Ada dudukan antena, tiang antena, dan rangka antena. Nah, di setiap peta proses operasi itu ada prosesnya, terus tuh ada mesinnya yang digunakan apa, dan waktunya berapa lama. Setelah jadi, kemudian dirakit dan diinspeksi. Setelah semua benar atau dirasa cukup dan lalu masuk ke gudang. Setelah itu kita masuk ke tangan kanan dan tangan kiri atau PTKTK. Nah, di sini kita bisa tahu
tangan kanan dan tangan kiri kerjanya tuh apa dan megang apa dan berapa lama waktunya gitu. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk di modul 5 ini akan dibahas oleh saya. Nah, di sini di modul 5 kita mempelajari tentang perbaikan perancangan sistem kerja. Nah, di dalam suatu sistem kerja sering dijumpai hal-hal yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Hal ini berupa pemborosan, baik itu pemborosan akibat waktu, tenaga yang dikeluarkan, bahan baku, material, dan sebagainya. Nah, untuk perbaikan sistem kerja ini harus dikerjakan secara terus-menerus atau continuous improvement, karena meskipun telah kita perbaiki, selalu saja dijumpai hal-hal yang perlu diperbaiki. Hal ini sesuai dengan moto teknik industri bahwa tidak ada yang terbaik, tetapi selalu ada yang lebih baik. Next. Nah, di sini tadi berbicara tentang pemborosan. Pemborosan ini telah dikelompokkan oleh Sergio Singo, yaitu terdapat 7 jenis pemborosan pada kerja. Nah, di sini yang pertama itu ada overproduksi. Overproduksi ini di mana produksi melebihi kapasitas sehingga menyebabkan suatu pemborosan. Selanjutnya ada waktu menunggu. Waktu menunggu ini seperti waktu menunggu pemrosesan, waktu menunggu bahan material, dan lainnya. Selanjutnya ada transportasi. Nah, transportasi ini sifatnya itu tidak memberikan nilai tambah, tapi sangat dibutuhkan. Maka dari itu, transportasi ini harus diminimumkan. Makanya di transportasi ini dipelajari di penelitian operasional agar transportasinya itu dapat seminimum mungkin. Selanjutnya itu pemrosesan. Pemrosesan di sini mengakibatkan pemborosan karena adanya kesalahan dalam metode kerja tersebut. Selanjutnya ada tingkat persediaan barang. Nah, apabila penyimpanan terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan biaya-biaya lainnya seperti biaya simpan, biaya inventory seperti itu. Sehingga banyak dana yang dikeluarkan lagi. Selanjutnya ada gerakan kerja. Nah, gerakan kerja ini di dalam elemen pekerjaan selalu dijumpai gerakan-gerakan kerja yang tidak efektif. Nah, maka dari itu gerakan-gerakan kerja yang tidak efektif ini harus dikurangi ataupun lebih bagus dihilangkan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya cacat produksi. Nah, cacat produksi ini mengakibatkan pemborosan yang sangat merugikan, di mana kita memerlukan waktu tambahan atau rework, perbaikan ulang. Bahkan lebih parahnya yaitu dapat menurunkan citra perusahaan jika cacat produksi ini sampai kepada konsumen. Oke, next. Nah, di sini ada pengukuran waktu kerja secara langsung. Ada metode jam henti atau stopwatch time study, yaitu pengukuran secara menggunakan stopwatch, di mana pengukuran ini dikembangkan oleh F.W. Taylor pada abad ke-19. Metode jam henti ini bagus digunakan untuk pekerjaan yang singkat dan berulang. Nah, keluaran dari jam henti ini yaitu waktu baku atau waktu yang dijadikan sebagai acuan atau patokan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya
Ada sampling pekerjaan, yaitu sebuah aktivitas kerja yang mengestimasikan proporsi waktu yang hilang selama siklus kerja berlangsung atau melihat proporsi kegiatan yang tidak efektif. Nah, pengamatannya itu dilakukan secara random selama pekerjaan itu berlangsung. Selanjutnya, di sini ada alat analisis sistem kerja. Nah, untuk alat analisis sistem kerja ini ada analisis peta-peta kerja, ada segment tool, ada QC tool, 5W1H dan 5Y. Nah, di sini untuk analisis peta-peta kerja ini sudah dibahas di modul sebelumnya. Paling review sedikit. Di analisis peta-peta kerja ini ada peta perakitan, peta proses operasi, peta aliran proses, peta proses kerja kelompok, dan lain-lain. Nah, peta-peta ini dapat dijadikan sebagai alat analisis. Nah, sebagai contohnya tuh di praktikum PTI 1 ini digunakan peta tangan kiri tangan kanan, peta proses operasi, peta perakitan. Nah, di peta proses operasi ini menjelaskan tentang rangkaian proses-proses si pekerjaannya, seperti dapat diketahui apa bahan bakunya seperti apa, prosesnya seperti apa, misalnya memotong atau gimana seperti itu. Terus lalu di peta tangan kiri tangan kanan kita dapat mengetahui elemen gerakan yang tidak efektif seperti apa merakitnya itu. Next kita bahas ke seven tool. Nah, seven tool ini seperti namanya ada 7 ya, ada 7 tool atau alat yang digunakan sebagai alat analisis seperti lembar. Yang pertama ada lembar periksa atau check sheet, yaitu lembar pemeriksaan untuk memudahkan dan menyederhanakan dalam pencatatan data. Selanjutnya ada histogram, di mana hasil dari lembar periksa atau check sheet tersebut digambarkan dalam bentuk distribusi karakteristik mutu yang dihasilkan. Selanjutnya ada diagram Pareto, yaitu diagram ini menggambarkan unsur karakteristik mutu yang paling dominan. Selanjutnya ada diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Diagram ini digunakan untuk mencari semua penyebab dari suatu permasalahan berdasarkan komponen yang terkait pada suatu sistem kerja. Selanjutnya ada QC atau 7U QC tool, di mana ada diagram hubungan, diagram afinitas, diagram sistematis, diagram matrik, diagram data analisis, dan diagram proses decision program chart, dan diagram tanah. Seperti itu alatnya. Lalu di situ ada 5W1H, di mana di 5W1H ini berupa metode dengan cara melontarkan pertanyaan seperti what, where, when, how, why, seperti itu, sampai ketemu permasalahannya, sehingga sistem kerjanya dapat diperbaiki dengan penjabaran tersebut. Misalnya apa yang perlu diperbaiki, siapa yang perlu memperbaikinya, mengapa perbaikan perlu dilakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada 5Y. 5Y ini digunakan untuk mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah sampai ke akar penyebab. Nah, metode ini dilakukan dengan mengulang pertanyaan mengapa sampai ditemukannya elemen dasar yang dapat diperbaiki. Nah, tadi kan kita udah membahas alat analisis sistem kerja. Nah, alat solusi sistem kerja itu ada studi gerakan dan ekonomi gerakan. Jadi studi gerakan itu
adalah analisis yang terhadap gerakan bagian tubuh pekerja dalam menyelesaikan masalah. Nah, dengan demikian diharapkan agar gerakan-gerakan yang tidak perlu dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Selanjutnya itu ada ekonomi gerakan. Dalam ekonomi gerakan ini terdapat tiga prinsip ekonomi. Terdapat tiga prinsip diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kedua tangan sebaiknya memulai mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Kedua tangan sebaiknya tidak mengganggu pada saat yang sama kecuali pada waktu istirahat. Terus yang terakhir ada gerakan tangan akan lebih mudah jika satu tahap lainnya simetris dan berlawanan arah. Oke, mungkin untuk pembahasan modul 5 hanya sekian yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dibahas tentang modul 6. Kita lanjutkan pembahasan kita yaitu di modul 6 mengenai pengukuran performansi sistem kerja. Nah, berbicara mengenai pengukuran performansi sistem kerja, pasti di suatu sistem kerja terdapat sebuah hal-hal yang menimbulkan ketidakefisienan. Nah, salah satunya itu adalah pemborosan. Nah, di salah satu lantai produksi yang menjadi pemborosan itu salah satunya adalah waktu proses. Nah, lamanya waktu proses ini ditentukan oleh seluruh kegiatan yang membentuk pekerjaan tersebut, sehingga diperlukan pengaturan kerja untuk meningkatkan efisiensi di tempat kerja tersebut. Nah, ada 4 kriteria yang dipandang sebagai pengukur yang baik tentang kebaikan suatu sistem kerja, yaitu waktu, tenaga, psikologis, dan sosiologis. Artinya yaitu suatu sistem kerja dinilai baik jika sistem kerja tersebut waktu penyelesaiannya sangat singkat, tenaga yang dikeluarkannya sedikit, dan akibat psikologis serta sosiologis yang ditemukannya itu sangat minimum. Next. Nah, di sini di pengukuran performansi sistem kerja itu ada studi gerakan. Nah, studi gerakan ini telah dibahas sebelumnya di modul 5, yaitu studi gerakan merupakan suatu metode perancangan kerja dengan cara melakukan proses analisis terhadap beberapa gerakan bagian dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, konsep analisis gerakan ini dikembangkan oleh F. B. Gilbert dan Lillian Gilbert yang dinamakan Terplig. Terplig ini berjumlah 17 gerakan dasar. Nah, dan kemudian penerapan Terplig ini diefektifkan oleh Mr. Seigyo Shingo, seorang konsultan metode engineering dari Jepang. Ia mengklasifikasikan Terplig yang disusun oleh Gilbert menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok utama, pendukung, pembantu, gerakan, elemen luar. Nah, di utama ini seperti assembly, use, diassembly, yaitu gerakan-gerakan dalam kelompok ini bersifat memberikan nilai tambah. Perbaikan kerja untuk kelompok ini dapat dilaksanakan dengan cara mengefisiensikan gerakan. Selanjutnya ada pendukung, itu ada reach, grace, ada move, ada release, yaitu gerakan-gerakan dalam kelompok ini diperlukan tetapi tidak memberikan nilai tambah. Perbaikan kerja untuk kelompok ini dapat dilakukan dengan meminimumkan gerakan. Pembantu itu ada search, select, position, hold, inspection, dan free position, yaitu gerakan-gerakan dalam kelompok ini tidak memberikan nilai tambah dan mungkin dapat dihilangkan. Nah, perbaikan untuk kelompok ini dapat dilakukan dengan cara pengaturan kerja yang baik atau dapat menggunakan alat bantu. Selanjutnya ada gerakan elemen luar seperti risk, plan, non-verbal delay, yaitu gerakan-gerakan dalam kelompok ini sedapat mungkin dihilangkan. Next. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Nah,
Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, cara kerjanya harus dirancang dengan mendukung gerakan-gerakan yang benar-benar hemat tenaga atau ekonomis. Nah, prinsip-prinsip ini kemudian disebut dengan ekonomi gerakan, di mana secara garis besar terdiri dari 3 kelompok, yaitu berhubungan dengan yang pertama itu ada tubuh manusia dengan gerakannya, yaitu kedua tangan sebaiknya melalui dan mengakhiri pada saat yang sama. Kedua tangan sebaiknya tidak mengganggu pada saat yang sama kecuali pada waktu istirahat. Selanjutnya ada gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat, yaitu hanya menggerakkan tangan atau bagian badan yang memperlakukan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaiknya para pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya. Pemanfaatan ini ditimbul karena berkurangnya kerja otot dalam bekerja. Nah, gerakan yang patah-patah, banyak perubahan arah akan memperlambat gerakan kerja tersebut. Lalu gerakan yang balistik akan lebih cepat, menyenangkan, dan lebih teliti daripada gerakan yang dikendalikan. Oke, pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya. Jika memungkinkan, irama kerja harus mengikuti irama yang alamiah bagi pekerja. Usaha sedikit mungkin gerakan mata. Nah, selanjutnya ada pengaturan tata letak tempat kerja. Nah, yaitu sebaiknya diusahakan agar badan dan peralatan mempunyai tempat yang tetap. Tempatkan bahan dan peralatan di tempat yang mudah, cepat, dan enak untuk dicapai. Tempat penyimpanan bahan yang akan dikerjakan sebaiknya memanfaatkan prinsip gaya berat sehingga badan yang akan dipakai selalu tersedia di tempat yang dekat untuk diambil. Sebaiknya untuk menyalurkan objek sudah selesai dirancang mekanismenya yang baik. Bahan-bahan dan peralatan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan dapat dilakukan dengan urutan-urutan terbaik. Nah, tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya sedemikian rupa sehingga alternatif berdiri atau duduk dalam menghadapi pekerjaan merupakan suatu hal yang menyenangkan. Nah, tipe 3 kursi harus sedemikian rupa sehingga mendudukinya bersikap mempunyai postur yang baik. Tata letak peralatan dan pencahayaan sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat membentuk kondisi yang baik untuk penglihatan. Selanjutnya perancangan peralatan. Nah, sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila penggunaan dari perkakas pembantu atau alat yang dapat digerakkan dengan kaki dapat ditingkatkan. Sebaiknya peralatan dirancang sedemikian agar mempunyai lebih dari satu kegunaan. Peralatan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pemegangan dan penyimpanan. Nah, bila setiap jari tangan melakukan gerakan sendiri-sendiri, misalnya seperti pekerjaan mengetik. Nah, selanjutnya ada roda tangan. Nah, palang dan peralatan yang sejenis dengan itu sebaiknya diatur sedemikian sehingga beban yang melayani dengan posisi yang baik dan tenaga yang minimum. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan C, yaitu metode pengukuran tidak langsung. Ada work factor, VTM, MTM, MOS. Nah, untuk work factor ini suatu pekerjaan dibagi atas elemen-elemen gerakan seperti membawa, memegang, mengarahkan, merakit, lepas rakit, memakai, melepaskan, dan seperti itu. Selanjutnya ada BTM, Basic Mention Time, yaitu pada pengukuran ini gerakan-gerakannya itu dibagi menjadi elemen-elemen gerakan menjangkau, mengangkut, putar tangan, gerakan kaki, dan lain-lain. Nah, masing-masing diberi pengertian sendiri. Selanjutnya ada MTM, Method Time Measurement, yaitu pengukuran waktu ini membagi gerakan-gerakan kerja atas elemen-elemen gerakan menjangkau, mengangkut, memutar,
posisi, melepas, lepas rakit, gerakan mata. Nah, dan beberapa gerakan anggota badan lainnya. Gerakan waktu untuk setiap elemen gerakan ini ditentukan menurut beberapa kondisi yang disebut dengan kelas-kelas. Selanjutnya ada MOS, Maynard Operation Sequence Technique. MOS ini yaitu salah satu teknik pengukuran kerja yang disusun berdasarkan urutan sub-sub aktivitas. Nah, sub-sub aktivitas ini diperoleh pada dasarnya gerakan-gerakan itu memiliki pola yang berulang, seperti menjangkau, memegang, bergerak, memposisikan objek, serta pola-pola yang didefinisikan dan diatur sebagai suatu urutan kejadian. Begitu. Kita langkah perbaikan sistem kerja melalui studi gerakan. Nah, sini yang pertama itu yaitu mengukur waktu proses pekerjaan yang akan diperbaiki, menguraikan elemen gerakan yang membentuk suatu pekerjaan, mengidentifikasi elemen gerakan yang efektif dan tidak efektif. Selanjutnya menganalisis kondisi yang menyebabkan terbentuknya gerakan tidak efektif, perbaiki sistem kerja, mengurangi dan menghilangkan elemen gerakan yang tidak aktif. Lalu mengukur waktu proses setelah perbaikan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari modul 6-nya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan, mohon dimaafkan.